Selamat datang di Facebook Tante Yuni. Rahasia Situ Batu Karut. Kisah batu jadi manusia. Pendahuluan, danau dalam balutan mitos. Di tanah Sunda, kisah-kisah mistis tentang danau atau situ tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Hampir setiap danau tua menyimpan legenda, entah tentang cinta yang gagal, kutukan para leluhur, atau perjanjian dengan alam gaib. Salah satu kisah yang menarik adalah tentang Situ Batu Karut, sebuah danau keramat yang diyakini memiliki hubungan erat dengan cerita batu jadi manusia dan kutukan yang membentuk lanskap sekitarnya. Masyarakat Sunda percaya bahwa batu bukan sekadar benda mati. Dalam alam pikiran tradisional, batu bisa menyimpan jiwa, bisa menjadi saksi peristiwa, bahkan bisa bertransformasi akibat doa, kutukan, atau kehendak gaib. Situ Batu Karut menjadi salah satu titik di mana legenda itu hidup hingga kini. Letak dan keberadaan Situ Batu Karut. Situ Batu Karut berada di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Seperti kebanyakan situ lain di tanah Sunda, danau ini berfungsi sebagai penampung air alami. Namun berbeda dengan situ biasa, Batu Karut dikelilingi oleh kisah mistis yang dipercaya turun-temurun. Nama Batu Karut sendiri berasal dari kata karut yang berarti kusut atau terjalin. Dalam bahasa Sunda, kata ini juga bisa melambangkan sesuatu yang membelit, tidak lurus, atau memiliki misteri. Bentuk bebatuan yang ada di sekitar danau sering dianggap sebagai bukti kutukan masa lalu. Beberapa batu berwujud menyerupai manusia yang sedang duduk, berbaring, atau menunduk. Bentuk-bentuk inilah yang kemudian menumbuhkan mitos bahwa bebatuan itu dahulu adalah manusia yang dikutuk. Legenda, kisah batu jadi manusia. Konon, pada zaman dahulu kala, di sekitar Situ Batu Karut hiduplah sebuah kampung kecil dengan masyarakat yang sederhana. Mereka hidup dari bertani dan mengambil ikan dari danau. Kehidupan berjalan damai hingga datanglah seorang tokoh perempuan bernama Nyimas Iteng, atau dalam beberapa versi disebut Nyi Endang Karut. Ia adalah seorang perempuan cantik yang memiliki kekuatan gaib. Nyimas Iteng sangat dihormati sekaligus ditakuti. Ia dikenal sebagai dukun sakti, penyembuh penyakit, sekaligus penjaga tatanan kampung. Namun, di balik itu ia memiliki sifat keras kepala. Suatu hari, ketika warga kampung mengadakan pesta panen di tepian danau, terjadi peristiwa yang mengubah segalanya. Beberapa pemuda kampung melakukan tindakan tidak sopan terhadap Nyimas Iteng. Mereka mengejek dan meremehkan kesaktiannya. Merasa dihina, Nyimas Iteng naik pitam dan melontarkan kutukan. Dengan suara lantang ia berkata, "Sing saha enu ngahinakeun kuring, sing jadi batu, supaya jadi pangeling-eling pikeun sakabeh keturunan urang di dieu. Siapapun yang meremehkan aku, biarlah ia menjadi batu, agar menjadi pengingat bagi semua keturunan di sini." Sekejap, terdengar gemuruh. Langit mendung, angin bertiup kencang, dan hujan deras mengguyur. Para pemuda yang menertawakan Nyimas Iteng tiba-tiba membatu di tempat mereka berdiri. Wujud mereka beku, dengan posisi seperti ketika mereka tertawa, berjongkok, atau berlari. Sejak saat itu, bebatuan di sekitar danau dianggap sebagai sisa-sisa kutukan. Masyarakat kemudian menyebut danau itu dengan nama Situ Batu Karut, tempat di mana manusia menjadi batu karena sombong dan tidak menghargai kekuatan alam. Nilai filosofis dalam legenda. Legenda Situ Batu Karut tidak hanya berhenti sebagai kisah mistis. Ia syarat akan pesan moral. Dalam pandangan masyarakat Sunda, rasa hormat pada leluhur dan alam. Kisah kutukan itu menjadi pengingat agar manusia tidak arogan dan tetap menghormati yang lebih tua serta kekuatan alam yang tidak terlihat. Konsep karma dan balasan. Apa yang dilakukan manusia akan berbalik kepada dirinya. Sikap meremehkan dan tidak tahu adat akan berbuah bencana. Batu sebagai penanda ingatan kolektif. Bebatuan di sekitar danau menjadi prasasti alami, bukti fisik yang meneguhkan cerita agar tetap hidup dari generasi ke generasi. Ritual dan kepercayaan masyarakat. Situ Batu Karut tidak sekadar menjadi tempat wisata alam, tetapi juga menjadi lokasi ritual. Beberapa masyarakat sekitar masih melakukan ziarah batin ke tempat ini. Mereka membawa sesajen seperti bunga, kemenyan, dan makanan, lalu berdoa di tepi danau atau dekat batu yang dianggap sakral. Ada pula mitos bahwa air Situ Batu Karut dapat menyembuhkan penyakit jika diambil dengan tata cara tertentu, misalnya pada malam Jumat Kliwon atau dengan didampingi sesepuh kampung. Di sisi lain, masyarakat juga percaya bahwa tidak boleh sembarangan berbicara kasar di sekitar situ. Jika melanggar, konon bisa terkena celaka, seperti jatuh sakit atau tersesat di hutan sekitar. Perbandingan dengan legenda lain di Jawa Barat. Kisah batu jadi manusia di Situ Batu Karut memiliki kemiripan dengan legenda-legenda lain di tanah Sunda, seperti Gunung Tangkuban Parahu, terbentuk akibat kutukan Dayang Sumbi terhadap anaknya, Sang Kuryang. Situ Bagendit, legenda tentang seorang janda kaya bernama Nyai Bagendit yang kikir, lalu desanya tenggelam menjadi danau.
Gunung Batu Tulis di Bogor. Batu yang diyakini menyimpan jejak dan prasasti leluhur Sunda. Kemiripan ini menunjukkan bahwa kisah kutukan dan transformasi manusia menjadi batu atau danau adalah pola umum dalam folklor Nusantara. Ia berfungsi sebagai alat pendidikan moral dan penguat identitas lokal. Perspektif antropologi dan sejarah. Dari sudut pandang antropologi, legenda Situ Batu Karut dapat dimaknai sebagai cara masyarakat kuno menjelaskan fenomena geologi. Bentuk batuan yang menyerupai manusia dianggap hasil kutukan, padahal bisa jadi itu proses alamiah dari erosi dan sedimentasi. Sementara dari sisi sejarah, cerita tentang tokoh sakti seperti Nyi Mas Iteng mungkin terkait dengan peran penting perempuan dalam struktur sosial Sunda kuno. Banyak perempuan sakti, dukun, atau penjaga ritual yang menjadi figur penting dalam masyarakat agraris. Situ Batu Karut dalam konteks modern. Kini, Situ Batu Karut mulai dikenal sebagai destinasi wisata budaya dan spiritual. Namun, tantangan besar adalah bagaimana menjaga kelestarian alamnya. Beberapa bagian danau mulai tercemar akibat sampah dan aktivitas manusia. Jika tidak dijaga, maka bukan hanya lingkungan yang rusak, tetapi juga memudarnya warisan budaya yang melekat pada situ ini. Untuk itu, masyarakat lokal bersama pemerintah daerah berupaya menjadikan Situ Batu Karut sebagai kawasan konservasi budaya. Upacara adat, festival budaya, dan promosi wisata berbasis kearifan lokal mulai digalakkan agar generasi muda tetap mengenal legenda leluhurnya. Penutup, batu yang bercerita. Situ Batu Karut bukan hanya sekadar danau. Ia adalah cermin dari ingatan kolektif masyarakat Sunda tentang hubungan manusia dengan alam dan spiritualitas. Legenda batu jadi manusia mengingatkan bahwa kesombongan dan meremehkan adat bisa berujung pada kehancuran. Bebatuan yang berdiri kaku di tepi danau seolah terus berbisik, jangan pernah meremehkan, jangan pernah sombong, karena alam dan leluhur memiliki cara untuk menegur manusia. Situ Batu Karut adalah pelajaran, bukan sekadar cerita. Ia adalah warisan yang hidup di antara realitas dan mitos, antara fakta geologi dan imajinasi budaya.